Orang-orang yang terkena syubhat seringkali melihat seringkali semua bentuk ngomongin orang adalah gibah. Semua bentuk ngomongin orang adalah gibah. Lah, nggak demikian. Ngomongin orang bisa jadi sebuah ibadah, bahkan yang hukumnya wajib, yang apabila kita tidak lakukan, maka kita dosa. Bisa jadi. Dan zahirnya sama-sama ngomongin orang. Dengan maksiat yang gibah itu tadi. Sama-sama. Misal, pernah kita sampaikan, misal Anda bisnis sama si A. Kemudian, Anda ditipu nih sama si A. Oke? Anda suwe, Anda ditipu sama si A. Anda kecelek. Kemudian sahib Anda, B, mau bermuamalah dengan si A juga, mau bisnis juga dengan si A. Dan dia sahib Anda, dan Anda tahu dia mau berbisnis sama si A. Pada saat itu wajib. Hukumnya buat Anda bilangin B, jangan si A tukang tipu. No, wajib, Anda hukumnya wajib. Ngomongin si A Anda wajib. Anda nggak ngomong, Anda dosa itu. Anda membiarkan saudara Anda berjalan menuju jurang yang tidak itu urusan fulus bro, urusan dunia. Sekarang kayak kalau urusannya surga sama neraka. Kufur, sama iman, syirik, sama tauhid, sunnah, sama bid'ah. Bukankah akan lebih wajib? Dapat. Anda bicara kepada si B bahwa jangan kau berurusan dengan ini, bukan gibah, ini nasihat. Ya, Imam Ahmad juga demikian rahimahullah ketika menyampaikan ketika majelis, karena si fulan bin fulan gimana? Ya ini majelis rawi. Fulan bin fulan dia kadzab, pendusta. Gimana? Oh, dia menyimpang ini. Oh, dia kusut apalannya dan lain-lain. Nah, kemudian datanglah kepada Imam alay di antara alay-alay pada masanya. Seperti yang ada pada alay masa kini. Dia bilang sama Imam Ahmad, "Ya Imam, la taghtab." Wahai Imam, jangan kau gibah. Imam Ahmad begitu. Imam Ahmad bilang, "Wayhak, bodoh kau. Hadhihi nasihat." Ini nasihat justru. Lihat, orang yang wise. Padahal zahirnya sama-sama ngomongin orang. Tapi yang satu bentuk ibadah yang bisa jadi wajib. Ini bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Yang satu adalah ghibah, maksiat. Bisa jadi sama-sama zahirnya bentuknya ngomongin orang. Ada perkara apa dulu? Ya? Seorang mau konsultasi sama ahli ilmu tentang sebuah kasus yang terjadi padanya dengan orang yang terjadi. Akhirnya mau ngomong mesti jemput orangnya untuk menjelaskan permasalahan. Apakah ini ghibah? Enggak. Dia lagi istirsyad, lagi minta petunjuk. Ya jadi ghibah. Dapat gak? Enggak semua membicarakan orang itu ghibah. Nah, di antara bentuk amar ma'ruf nahi mungkar yang dijalankan ahlu sunnah. Ahlu sunnah selalu memperingatkan manusia dari zaman ke zaman. Dari tokoh-tokoh, orang-orang yang membawakan penyimpangan. Barulah datang di masa-masa sekarang. Di mana membicarakan tokoh-tokoh orang-orang yang membawakan penyimpangan pada manhaj, pada akidah dan lain-lain, dibilang dan kemudian dicela dan kemudian dicaci, dimaki dan dituduh bahwasanya mereka tidak di atas sunnah. Nah, yang mencela, mencaci, memaki dan mengingkari ahlu sunnah tersebut orang-orang yang mengaku salafi juga lagi. Itu baru ada di zaman sekarang. Itu fenomena tuh. Itu baru ada di zaman sekarang. Baper itu tembok tebal yang menghalangi antara seorang penuntut ilmu pencari hak dengan hak yang dituju. Baper, tembok tebal yang menghalangi antara seorang penuntut ilmu dengan hak yang dikejarnya. Ustaz menyampaikan hak ini itu, nggak mau ngaji situ lagi, kenapa? Habis Ustaz nyindir aneh, nyindir noh. Yang disampaikan Ustaz hak nggak? Hak, ilmu nggak? Ilmu, ya terima. Kenapa jadi nggak mau ngaji gara-gara nggak sesuai sama saya? Itu sih lo yang ngaco berarti. Ya, kalau emang hak, kalau emang ilmu ya terima. Nanti kesindir, ya berarti emang lu salah berarti, diterima. Jadi demikian. Dan kemudian itu semua berangkat dari cinta. Ahlus sunnah menjalankan itu berangkat dari cinta. Amar ma'ruf nahi mungkar berangkat dari cinta. Memperingatkan manusia dari orang-orang yang menyimpang berangkat dari cinta. Karena kita menginginkan keselamatan untuk saudara kita sebesar kita menginginkan keselamatan tersebut bagi diri kita. Ya.